Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai Telegram chatbot yang sedang diaplikasikan pada modul Arduino. Nah, untuk pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Andri Merdi Jayanta dengan NIM 2250059 SI 22051. Kenalkan, aku Zaki Maulana Asif dengan NIM 22/50588/SP/3. Nama saya Kak Firdaus dengan NIM 22/548/SP/315. Nah, untuk selanjutnya mari kita lanjut pada praktikumnya. Semuanya kita akan memulai latihan yang pertama dengan membaca ID user dan message dari Telegram. Langsung saja kita ke codingannya. Yang pertama kita import beberapa modul, itu ada modul Arduino, terus ada modul SP8266 Wi-Fi-nya, terus ada modul Wi-Fi Client Secure dan modul Universal Telegram Board-nya. Dan kita mendefinisikan Wi-Fi SSID, Wi-Fi passwordnya, dan bot token Telegramnya. Setelah itu kita juga mendefinisikan enum yang berisi tentang Wi-Fi error dan juga Wi-Fi connected-nya. Setelah itu kita buat tipe datanya Wi-Fi 1ST dengan fungsinya itu di dalamnya ada char SSID sama char passwordnya. Dan kita bikin function Telegram read data untuk membaca data yang dikirim di Telegramnya, dan di dalamnya itu ada integer no message-nya. Setelah itu kita definisikan kelas client, variabelnya klien, dan kelas Telegram botnya dengan variabel bot. Dan di dalamnya itu ada bot tokennya sama klien. Terus habis itu kita definisikan variabel elapsed time, itu waktu yang digunakan terakhir, dan kita langsung ke void setupnya. Itu kita definisikan serial begin-nya, terus kita definisikan fungsi while. Setelah itu kita print cetak pesan info connecting to Wi-Fi dalam waktu 10 detik, dan kita definisikan tipe data status yang di dalamnya itu ada fungsi Wi-Fi connect AP yang berfungsi untuk mengkoneksikan Wi-Fi. Yang di dalamnya itu ada Wi-Fi SSID sama Wi-Fi pass tadi yang kita definisikan di awal. Setelah itu jika status Wi-Fi-nya connected, maka kita print Wi-Fi connected, dan jika tidak connect, maka akan muncul fungsi person error Wi-Fi tidak connected. Setelah itu kita definisikan fungsi loop, itu ada jika milis dikurang lap samanya lebih dari 20, maka akan kita mendefinisikan variabel num message untuk mengupdate field last message receive-nya. Dan jika num message-nya lebih dari 0, maka Telegram akan membaca data num message-nya. Nah, dan setelah itu dia akan memunculkan pesan itu new message receive. Setelah itu ini untuk mengkoneksikan Wi-Fi-nya, itu ada function connect API untuk mengkoneksikan Wi-Fi. Terus ini juga ada method begin untuk memulai Wi-Fi. Setelah itu ini buat untuk menonaktifkan SSL yang tidak valid atau yang tidak aman, maka akan dinonaktifkan. Nah, setelah itu di fungsi for ini gunanya untuk dia akan koneksi dalam 10 detik. Jika misalkan sudah connected, maka akan dikembalikan nilai Wi-Fi connected, dan jika tidak, maka akan dikembalikan nilai Wi-Fi error. Nah, ini untuk membaca data dari Telegram. Nanti jika berhasil, maka kita akan print info chat ID dan message yang ditampilkan. Langsung saja kita ke Telegram ya. Kita klik connect into Wi-Fi. Setelah itu kita coba ketik pesannya. Wi-Fi sudah connected ya, maka kita ketik pesan, misalkan halo.
Oh iya, salah. Kita start wifi, start dulu. Tunggu sebentar. Sedang membaca pesannya. Teman-teman, yang selanjutnya kita akan masuk pada latihan yang kedua, di mana latihan kedua ini kita akan mengkoneksikan modul Arduino dengan bot Telegram seperti pada yang pertama tadi, namun dengan tambahan kita akan mencetak pesan pada Telegramnya. Untuk codingannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama kita akan menginput atau memasukkan dari modul Arduino-nya, lalu ESP826 WiFi, lalu ini untuk WiFi client dan juga untuk terkoneksi dengan Telegramnya. Lalu yang kedua kita mendefinisikan dari WiFi SSID-nya, WiFi password, dan bot token yang dari Telegramnya. Yang selanjutnya ini kita ada type def enum yang mana ini akan mendefinisikan WiFi error dan WiFi connected. Nah, selanjutnya ini kita ada function WiFi connect AP. Ini digunakan untuk mengkoneksikan modul ESP8266-nya tadi dengan WiFi yang ada pada HP kita. Nah, ini adalah WiFi status dari ini tadi. Terus void Telegram ini untuk mengirim pesan dari Telegramnya. Lalu ada WiFi client secure. Ini ada variabel client. Lalu universal Telegram bot token, dan kliennya. Nah, lalu kita masuk pada setupnya. Ini kita menggunakan serial Begain 115200, dan ini ada variabel perulangan. Nah, ini jika ada perintah print di mana akan mencetak connection to WiFi selama 10 detik pada terminalnya nanti, yang mana jika WiFi statusnya status WiFi connect, ini untuk mengkoneksikan. Nah, ini dengan WiFi SSID dan WiFi password. Lalu ini jika status WiFi-nya connect, maka akan menampilkan WiFi connect, WiFi connected, atau WiFi terkoneksi pada serial print. Dan jika tidak, maka akan menampilkan pesan error WiFi tidak terkoneksi. Lalu masuk pada void loop. Pada void loop ini jika milis dikurangi elapsed time-nya lebih besar daripada 250, maka akan kita mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer. Ini ada variabel bot, lalu get update instant method, lalu last message received tambah 1. Jika variabel message-nya tadi lebih dari 0, maka akan melakukan perintah cetak info new message receive atau pesan diterima. Nah, ini tadi dari jika kita melakukan pesan pada Telegram. Lalu ada function Telegram send ini untuk jika kita melakukan start pada bot Telegram, maka dengan function ini kita akan mendapatkan pesan hello from teknologi rekayasa internet UGM di Telegram kita nanti. Lalu ada elapsed time ini dengan function milis. Nah, selanjutnya pada WiFi status T ini untuk function untuk mengkoneksikan modul ESP pada WiFi tadi dengan parameternya SSID dan password. Lalu WiFi Begain ini dengan parameter WiFi password lagi. Client insecure for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 10,
tambah lalu wifi statusnya, metodenya tadi dengan WL connected, lalu dikembalikan wifi connected dengan delay 1 detik. Nah, jika terus berulang selama kurang lebih 10 kali, maka akan mengembalikan wifi error. Nah, ini untuk void telegram send message. Nah, ini untuk mengirimkan pesan pada telegram. Nah, untuk hanya kita coba masuk pada terminalnya. Ini dapat kita lihat ini akan mencoba mengkoneksikan pada wifi. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah terkoneksi, dapat kita lihat. Lalu kita berpindah pada telegram. Kita tuliskan start. Nah, ini sudah tertampilkan informasi mengenai ada pesan yang diterima. Lalu kita masuk lagi pada telegram. Nah, ini dari fungsi yang ada pada program yang kita buat. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan lanjut ke latihan yang ketiga, yaitu mengirim perintah ke Telegram bot. Di sini kodenya yang pertama, di sini merupakan suatu library yang perlu untuk diimport pada latihan ini. Kemudian ini mendefinisikan WiFi SSD, WiFi passwordnya, dan kemudian bot token yang didapat dari bot father yang ada di Telegram. Kemudian ini digunakan sebagai output dari function wifi status. Disimpan pada tipe data wifi status. Kemudian di sini ini sebagai outputnya. Kemudian ini nama fungsinya wifi connect AP yang memiliki parameter SSID sama password. Kemudian ini untuk menghandle komennya dengan parameter yaitu 6 message berupa integer. Ini pemanfaatan dari library wifi client yang diberi nama wifi client, dan kemudian ini Telegram bot dengan variabel bot dan parameter bot token sama client. Kemudian ini digunakan untuk menyimpan waktu dengan millisecond, kemudian for setup untuk melakukan setup. Di sini ada serial bikin untuk memulai serial, dan ini untuk memastikan bahwa serial itu berjalan. Setelah itu connect to wifi yang menggunakan function wifi connect AP. Setelah itu statusnya apa? Ketika statusnya wifi connected maka terconnect, dan jika tidak akan melakukan wifi not connected. Lanjut ke loop. Di sini ada perkondisian if millis dikurangi elapsed time kurang dari 550, yang artinya ketika program memiliki jarak waktu 250 milisecond, maka akan diupdate datanya. Dan semisal ternyata lebih dari 250 second, maka akan menuju ke fungsi bot dan get updates, yaitu melihat last message yang diterima. Nah, ketika message-nya lebih dari 0, maka akan melakukan print ke serial bahwa ada message baru. Setelah itu dilempar ke function Telegram handle comment yang menunjukkan ada berapa banyak message yang diterima. Pada function Telegram handle comment terdapat melihat for loop. Nah, ini jadi pesan itu disimpan dalam sebuah array, dan kita bisa lihat chat ID-nya, ID dari user yang melakukan request. Di sini bot message X yaitu indeks berapa, kemudian chat ID dan text. Nah, di sini pengkondisiannya semisal yang diterima adalah slash comments, maka akan ditampilkan comments yang diperlukan pada bot tersebut, dan kemudian dikirim ke chat ID dengan comments-nya. Begitu juga dengan slash hello dan juga slash number. Slash hello akan menampilkan hello I'm bot from TRI UGM. Kemudian kalau misalnya slash number akan menampilkan bilangan random dari 1 sampai 100.
Kemudian jika else ini akan menampilkan pesan unknown comment yang memunculkan pesan ke pelaku komen bahwa tidak ada komen yang dituliskan. Kemudian pada Telegram bisa dilihat di sini kita bisa melakukan perintah comments, kemudian akan muncul beberapa komen yang bisa digunakan pada bot ini. Nah, muncul ada comments hello number. Misal kita ingin menggunakan hello, tinggal klik aja hello, maka akan muncul hello I'm TRI from UGM. Nah, semisal number, maka akan muncul random number 1 sampai 100. Nah, itu latihan ketiga. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke kasus yang pertama. Di sini saya melanjutkan dari kode yang pada latihan 3. Bisa lihat pada di kode sini. Ini ada library-nya apa, mendefinisikan DHT karena menggunakan DHT. Terus ini inputnya dari D3. Kemudian pakai DHT. Kemudian ini WiFi-nya. Ini buat pin LED dan dimasukkan ke dalam variabel LED pin supaya mudah nantinya. Kemudian ini status output dari WiFi. Ini function-function yang ada pada kode kita. Ini pemanfaatan dari library WiFi Client Secure. Ini pemanfaatan dari Universal Telegram Bot. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tambahan yaitu berupa pin mode, yaitu LED sebagai output, dan kemudian DHT memulai DHT. Oke, lanjut. Ini sama seperti latihan 3, yaitu akan mengupdate setiap 250 milisecond yang akan dimasukkan ke Telegram handle comment. Setelah itu masuk ke dalam Telegram handle comment, terdapat 4 komen baru, yaitu ada read time, read humid, LED on, LED off. Nah, untuk yang read time sama read humid akan melewati atau akan masuk ke dalam function DHT worker dengan kode yang berbeda. Kalau misalnya temperatur yaitu temp, kalau misalnya humidity itu humid. Nah, setelah itu pada DHT11 worker, jika kodenya temp maka akan mengukur temperatur yang diulang 10 kali, kemudian diambil average-nya, rata-ratanya, kemudian dikembalikan berupa float ditambah dengan DHT temperatur offset. Kemudian jika humid sama seperti temperatur, yaitu akan diulang selama 10 kali, kemudian diambil average-nya. Setelah itu dikembalikan berupa float, yaitu dengan ditambah DHT humi offset. Oke, terus setelah itu maka akan dimasukkan ke dalam variabel message. Setelah itu dikembalikan dikirim ke chat ID-nya dan message-nya apa. Sama halnya dengan read humid ini. Bedanya read humid ini di map yaitu agar persen 0 dari 100. Kemudian lanjut ke LED on sama LED off, masuk ke LED worker. LED worker dapat status, kalau statusnya on maka akan mengubah status dari setiap LED pin menjadi high, semisal off akan jadi low gitu. Nah, bisa dilihat pada Telegram, misal kita melakukan LED on, nah akan terlihat LED-nya on. Jangan lupa untuk mengaktifkan switch LED. Kemudian jika LED off, maka LED-nya akan mati. Lanjut ke yang komen read temp. Nah, ini akan menampilkan suhu, kemudian read humid akan menampilkan humidity. Nah, pada rangkaiannya jika DHT11 yaitu jangan lupa melakukan switch on, kemudian outputnya dimasukkan ke DHT11. Oke, sekian dan terima kasih.
Oke teman-teman semuanya, sekarang kita berlanjut pada studi kasus yang kedua, di mana studi kasus yang kedua ini nanti kita akan menggunakan sensor PIR atau motion detector. Jadi nanti kalau ada pergerakan akan mengirim pesan pada chat Telegram. Untuk kode programnya adalah seperti berikut ini. Nah, untuk yang pertama ini ada program include ini adalah include libraries yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama ada Arduino ESP8266 Wi-Fi Client Secure dan Universal Telegram Bot. Lalu yang kedua kita mendefinisikan konstanta seperti nama jaringan Wi-Fi, SSID, lalu Wi-Fi password dan bot token yang akan kita gunakan. Lalu yang selanjutnya adalah tipe data enumerasi. Sebuah enumerasi Wi-Fi status T ini didefinisikan dengan dua nilai, yaitu Wi-Fi error dan Wi-Fi connected. Ini untuk menandai status koneksi Wi-Fi yang kita gunakan. Lalu yang selanjutnya adalah deklarasi fungsi. Ini ada dua fungsi yang dideklarasikan, yaitu Wi-Fi Connect AP untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi dan Send Motion Alert untuk mengirimkan pesan peringatan saat adanya gerakan. Nah, lalu selanjutnya adalah inisialisasi Wi-Fi Client Secure dan Universal Telegram Bot. Ya, ini. Lalu yang selanjutnya adalah inisialisasi peer pin yang digunakan, yaitu kita gunakan D1. Lalu yang selanjutnya adalah kita masuk pada setup function. Nah, di dalam fungsi setup, serial dimulai dan konfigurasi Wi-Fi dilakukan menggunakan fungsi Wi-Fi Connect AP yang kita buat tadi dengan parameter Wi-Fi SSID dan Wi-Fi password. Lalu yang selanjutnya adalah loop function. Kita masuk pada loop function. Di dalam fungsi loop function, di dalam fungsi loop ini sensor PIR dibaca jika gerakan terdeteksi, nilai pin PIR berubah menjadi high. Lalu pesan peringatan dikirim menggunakan fungsi Send Motion Alert seperti berikut pada user ID Telegram yang kita miliki dengan delay 3000 milisecond atau 3 detik untuk menghindari pengiriman berulang dalam waktu yang singkat. Lanjut pada fungsi Wi-Fi Connect AP. Fungsi ini mencoba untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi yang ditentukan dengan SSID dan kata sandi yang diberikan. Ini mengembalikan status koneksi menggunakan enumerasi Wi-Fi status yang kita buat tadi dengan delay 1 detik dan return Wi-Fi error. Yang terakhir adalah fungsi Send Motion Alert. Fungsi ini digunakan untuk mengirim pesan peringatan ke pengguna bot Telegram dengan chat ID yang ditentukan. Pesan peringatan berisi informasi bahwa gerakan telah terdeteksi. Nah, ini kita coba lihat pada terminalnya. Nah, ini kita reset dulu pada modul Arduino-nya. Nah, ini connecting to Wi-Fi. Wi-Fi connect. Nah, ini motion detected yang berarti ada pergerakan. Kita lanjut ke bawah lagi. Nah, lalu kita coba masuk pada Telegram. Kita masuk ke ini. Nah, ini dapat kita lihat ada peringatan pergerakan terdeteksi. Sekian dan terima kasih.